Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan talabul ilmi, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai muta'aliman, penuntut ilmu, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kajian, saya ingatkan kembali, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meluangkan waktunya duduk di majlis-majlis ilmu untuk menimba ilmu, belajar, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mempermudah langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang meluangkan sejenak langkah kakinya menuju ke majlis-majlis ilmu untuk berangkat menuntut ilmu, belajar, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mempermudah langkah kaki orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga duduk-duduknya kita di majlis-majlis ini duduknya di taman-taman surga, dan jikalau orang tua kita, guru-guru kita sudah mendahului kita, semoga jikalau ada kebaikan-kebaikan langsung pula kepada mereka dan Allah lapangkan kubur mereka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ilmu yang fardu ain yang wajib dituntut. Yang pertama kali tauhid, usuluddin, ideologi, sederhananya agar mudah kita pahami, iman. Yang kedua fikih, Islam. Orang-orang yang beriman berusaha untuk mentaati aturan-aturan Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga yang fardu ain, tasawuf, ihsan, akhlak yang baik. Karena orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, kepada malaikatullah, beriman kepada kitabullah, segala ketentuan Allah dan hari akhir, selalu berusaha untuk mengikuti, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan selalu berakhlak baik, karena hubungan ini baik langsung kepada Allah maupun kepada hamba Allah. Agar hubungan kita baik kepada hamba Allah, agar kita selalu berfikir positif, berfikir husnuzon kepada Allah dan hamba Allah, alhamdulillah, malam ini kita akan membahas sifat ma'ani, sifat yang wajib ada hanya pada Allah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Aqidatul awam
akidahnya orang-orang yang awam, yang tidak menghafal Quran dan tidak pula bisa memaknai Al-Quran. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ayyuhibbal mar'a. Ada 3 perangai apabila terdapat pada diri seorang hamba, maka ia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 13. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang agung karena terdapat pokok-pokok dinul Islam di dalamnya. Iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Apabila baik imannya, maka pasti pula baik amal ibadahnya. Nabi Adam alaihi salam diutus oleh Allah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun menanamkan keimanan di hati para sahabat, sehingga sahabat-sahabat yang dulu tidak beriman, tidak mentaati Allah dan tidak berakhlak, 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan nilai-nilai keimanan, dan sahabat-sahabat pun mengimani Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mempelajari tauhid, mempelajari iman, agar kita bisa membedakan yang mana makhluk dan mana yang khalik. Yang makhluk tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita sembah. Yang khalik, Tuhan semesta alam, itulah yang kita sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama, Allah Ta'ala disifatin mawjud, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, kud. Kemudian malam ini kita akan lanjutkan kajian kita ke sifat ma'ani. Huwa sifatun wujudatun qa'imatun bizzatihi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib hanya ada pada Allah saja. Nama sifatnya kudrah. Pengertian secara bahasanya, perpindahan bahasanya, secara lughah atau etimologi, kudrah adalah kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta yang dulunya tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita yang dulu tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita meyakini bahwa yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap ciptaan pasti menunjuk pada yang menciptakannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau meja ini kita yakin ada yang membuatnya, seyakin-yakinnya, tidak akan tergoyahkan lagi sampai kita kembali kepada Allah. Lalu mengapa alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat kita yakin dan tertanam logika yang bainah, yang baik, yang tidak bisa lagi diganggu-gugat, bahwa yang menciptakan segala sesuatu makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mengupas 4 saja dulu di dalam kudrah Allah. Semoga ini bisa memahamkan, membuat kita paham dan meyakinkan bahwa segala apapun yang terjadi dalam aktivitas kita, di dalam kehidupan kita, semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita imani, yang harus kita terima, bersabar dan mensyukuri segala nikmat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akal kita harus bisa membuktikan alam semesta diciptakan Allah dulu tiada. Yang pertama,
Adam ba'dal wujud. Itu atas kekuasaan Allah. Tiada kepada ada. Karena yang wajib ada, yang tidak pernah tiada, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah selesai pada pembahasan wujud. Semua makhluk yang diciptakan Allah, semua dasarnya tiada dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tunjukkan bagi akal kita bahwa setiap yang diadakan pasti ada yang mengadakannya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama kali, tiada kepada ada. Dulu kita tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya, kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan main-main. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasyan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah mereka mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka itu main-main, tanpa maksud dan tujuan, dan sungguh mereka akan dikembalikan kepada kami. Tentu marilah kita menyadari atas dasar iman, banyak belajar bahwa diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang pertama kali, kita harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diadakan oleh Allah yang dulu tiada kemudian ada, untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wujud ba'dal adam, ada kepada tiada. Dulu kakek kita ada, dulu bapak kita ada, ibu kita ada, sekarang sudah tiada. Menunjuk betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang diadakan Allah menjadi kekuasaan Allah pula untuk meniadakannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dulu kakek kita ada, sekarang tiada. Ibu kita ada dan tiada. Seharusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi kita diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita masih diberikan nikmat hidup, kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang akan ada. Kita punya banyak rencana, punya banyak keinginan, ingin rumah mewah, ingin keluarga yang harmonis, istri yang cantik dan yang lain-lain, ingin anak yang sehat-sehat. Tapi kita hanya punya rencana. Ada yang ingin keluarganya harmonis, ternyata bercerai. Ada yang ingin kaya, ternyata menjadi miskin. Karena yang akan datang itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk hanya punya rencana. Apapun aktivitas kita yang kita lakukan dan hasilnya harus kita terima bahwa itu atas takdir Allah, atas kuasa Allah yang harus kita syukuri. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat dalam pembahasan kudrah, karena waktu kita terbatas, yang keempat, yang benar-benar tiadanya pun atas kekuasaan Allah. Kita bukanlah penguasa, kita bukanlah orang yang punya harta. Ada Qarun, ada Fir'aun yang punya kekuasaan, yang punya harta. Atas kuasa Allah pula lah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita hidup jauh dari zaman Rasul, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta. Atas kasih sayang Allah, atas kekuasaan Allah pula lah kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah keberuntungan di dalam hidup kita ini, tiadalah nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Maka harus kita jaga.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tiada kepada ada kepada tiada, yang akan ada, dan benar-benar tiadanya menunjuk maujudnya Allah Subhanahu wa taala, wajibal wujud. Yang wajib ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah. Sementara dosa yang lain-lainnya akan Allah ampunkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Semoga setelah pengajian ini iman kita semakin yakin, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, begitupun ibadah kita semakin semangat dan semakin mentaati segala perintah Allah dan makin berusaha meninggalkan segala larangan Allah. Saya ulangi lagi, dalam kudrat Allah, tiada kepada ada kepada tiada, yang akan ada, dan benar-benar tiadanya atas kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua atas kuasa Allah. Kemudian sifat yang berikutnya, nama sifatnya iradah. Pengertian secara lughah, bahasa atau etimologi, ketentuan atau menentukan. Wa sifatun wujudatun qaimatun bizati Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan Tuhan, yang kita yakini pasti hanya Dialah yang disifati dengan sifat kudrah, yang kuasa atas segala sesuatu dan yang punya ketentuan pula atas segala sesuatu. 5 yang akan saya bahas. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Maha mudah bagi Allah menjadi dan menetapkan sesuatu hanya dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang pertama, ada dan tiadanya, ini atas ketentuan Allah. Malam ini kita ada, pengajian kita ada, itu atas ketentuan Allah yang harus kita syukuri saja, tidak perlu berbangga-bangga karena semua sudah menjadi ketentuan Allah dan telah tercatat di Lauh Mahfuz. Yang kedua, tempatnya. Dimanapun kita selagi berbicara yang hak, yang baik, untuk menguatkan, membahas iman, membahas perkara agama yang baik-baik, dimanapun tempatnya, itu harus kita syukuri karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, kata Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya mudah-mudahan setelah kita berkumpul-kumpul, Allah akan memperbaiki amal kita dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan orang tua kita dan kita orang-orang Islam. Jadi dimanapun tempatnya, kita harus selalu berbicara dan berbuat baik. Yang ketiga, tetapi jikalau tadi tempatnya kita berbuat yang salah, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masanya. Kenapa kita bertemu di tahun 2012? Kenapa kita bertemu di tahun 2014? Kenapa kita bisa bertemu di tahun 2020? Mengapa tidak di zaman Rasulullah SAW? Ingin kita hidup di zaman Rasulullah, tetapi yang harus kita syukuri, walaupun kita hidup di zaman milenial yang penuh dengan fitnah, penuh dengan pemahaman-pemahaman yang bisa menyimpangkan keimanan kita, kita masih beriman. Yang hidup di masa Rasulullah pun banyak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita syukuri. Yang keempat, miqdar. Miqdar itu atas ketentuan Allah. Ukuran. Yang A punya masalah, yang B punya masalah, yang C punya masalah, yang lain-lain punya masalah. Istri punya masalah, suami punya masalah, anak-anak punya masalah, dosen punya masalah, guru ngaji punya masalah. Tapi semua masalah mustahil jikalau sama. Pasti berbeda ukurannya, karena Allah menguji orang-orang yang beriman itu hanya kepada
hambanya yang sanggup untuk memikulnya. Karena kita setelah beriman kepada Allah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun masalah di dalam hidup kita, harus kita uji, harus kita pahami bahwa itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah mengatakan beriman kepada Allah lalu mereka tidak akan diuji? Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar siapakah kita yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Yang kelima, jihadnya, hadapan, menghadap kemanapun kita. Ada yang menghadap ke barat, ada yang macam-macam, menghadap ke timur. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apapun aktivitas kita sadar, selalu sadarkan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kepada ada atas kekuasaan Allah, ada kepada tiada, yang akan ada dan benar-benar tiadanya dalam kudrah Allah, kemudian ada dan tiadanya dalam iradah Allah, kemudian tempatnya, masanya, ukurannya, mikdarnya, dan jihadnya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu bersedih-sedih dengan cobaan Allah, tidak perlu berbangga-bangga pula dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu 4 dengan 5 ini, itulah takdir. Kita harus menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir. Yang mana yang takdir? Yang telah ditetapkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min sayyi'atin faminallah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semua datang dari Allah. Ma asabaka bin sayyi'atin famin nafsik. Tapi keburukan-keburukan yang kita lakukan datang dari diri kita, karena Allah manahkan akal, manutut taklid, agar bisa mengatur hawa nafsu. Maka itulah pentingnya kita belajar. Ketentuan Allah, iradah Allah, maha menentukan, maha kuasa Allah, maha asa Allah, maha tiada membutuhkan Allah, maha tiada kesamaannya Allah, laisa kamitslihi syai', tiada kepanaannya Allah dan tiada awalnya. Maka pastilah kita harus meyakini yang menciptakan alam semesta ini maujud Allah, wajibal wujud, wajib adanya. Maka kita membahas tauhid ini, membahas iman, agar kita bisa membedakan makhluk dan bisa membedakan khaliq. Maka khaliq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Maka jikalau ada orang percaya ada Tuhan selain Allah, saya pastikan bahwa yang ia tuhankan adalah makhluk, maka telah tersalah dalam cara berfikir. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati meyakini tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita yang sekarang beriman sampai hari akhir pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak dan ketentuan Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, saling mengkafirkan sesama Islam yang mentauhidkan Allah. Tapi pentingnya kita belajar tauhid
Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai baginda Rasulullah SAW diajar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala sesuatu makhluk diciptakan Allah atas dasar kalimah la ilaha illallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga iman dengan banyak belajar, banyak bertanya dengan para alim ulama, banyak mengamalkan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga iman kita terjaga dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, karena manusia yang paling beruntung di dalam hidupnya manakala ia kembali ke hadapan Allah, dia dalam keadaan beriman dan Islam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa apapun yang terjadi dengan kita, ujian-ujian Allah, semua atas kuasa dan ketentuan Allah. Sekali lagi saya tekankan, yang mana yang takdir, ma asabaka min sayyi'atin faminallah. Setiap kebaikan sajalah yang telah ditakdirkan Allah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan hanya keburukan-keburukan itu datang dari diri kita. Marilah kita berusaha bertakwa kepada Allah dengan berusaha mengerjakan segala perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan setiap perkumpulan kita bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena duduknya di dalam majelis ilmu adalah duduknya di taman-taman surga. Jadi kalau sudah di taman-taman surga, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah di taman kok enggak duduk. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada salah saya menyampaikan agama kepada alim ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz, saya mohon dimaklumi, karena kami semua adalah pembelajar muta'aliman. Motivasi saya menyampaikan agama hanya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, kata Allah, hendaklah kamu mengatakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya mudah-mudahan Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita makin mentaati Allah dan Rasulullah, dan inilah kemenangan yang paling besar. Jadi mohon maaf jikalau benarnya semua datang dari Allah, jikalau salahnya tentu dari kita semua, dan semoga orang-orang tua kita diampunkan oleh Allah, dilapangkan kubur-kuburnya, dan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita orang-orang Islam mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridai nafsihi wa zinata arsyhi da kalimati. Kalau ada yang bertanya nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.